Anda kembali menyaksikan berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara Badan Amil Zakat Nasional Basnas meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden tentang gaji PNS dipotong 2,5% untuk zakat. Belet pemotongan gaji PNS, TNI Polri, pegawai BUMN dan BUMD diminta dalam rangka mendorong optimalisasi zakat nasional. Ketua Basnas Nur Ahmad menyebut pada tahun 2018 lalu sudah ada gagasan pembuatan Perpres pemotongan gaji PNS untuk zakat, namun rencana ini belum terlaksana. Lantas bagaimana rincian pelaksanaan pemotongan gaji 2,5% PNS TNI Polri untuk zakat? Berapa target sasaran kelolaan? Kita tanyakan kepada Ketua Basnas Ki Haji Nur Ahmad. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Minister. Terima kasih sekali. Iya, sehat-sehat ya Pak? Dengan pemirsa Kompas, ya Alhamdulillah. Baik, Pak Nur, ini kan kemarin langsung meminta di depan Presiden untuk mengeluarkan Kepres memotong gaji PNS untuk zakat. Sebenarnya kapan usul Kepres itu diminta dan prosesnya sekarang gimana? Yang kita tahu bahwa Perpres itu kan sudah cukup lama diajukan. Cuma masih dalam proses yang terus-menerus, kemudian agak berhenti karena COVID kemarin, lalu kemarin pada waktu kami menghadap beliau tanggal 24 Februari 2020 kemarin kami sampaikan kembali. Kemudian setelah itu kami proses. Saat sekarang ini draft dari kami sudah selesai dan sudah kami sampaikan dan agama yang nanti itu juga menjadi pemrakarsa dari Perpres tersebut. Sekarang ini nampaknya sedang dibicarakan di kalangan eselon 2 dari kementerian-kementerian yang ada. Dari Kementerian Sesnek, dari Kementerian Kumham, dari Kementerian Menpan RB, dari Kementerian Agama sendiri, dan Kementerian Keuangan. Yang nanti tentu saja juga akan dibicarakan di tingkat eselon 1 dan kemudian baru diajukan ke Kementerian Agama untuk dijadikan sebagai prakarsa. Oke, gagasan ini kan sebenarnya sudah agak lama tadi seperti yang Pak Nur sebutkan, udah didiskusikan gitu. Artinya kalau kita sekarang memang belum ada keputusannya, tetapi kemarin apakah memang sinyal lampu hijau untuk memotong gaji PNS zakat 2,5%? Kalau yang kami baca dari beliau Bapak Presiden, beliau tidak keberatan untuk menandatangani Perpres tersebut. Tapi kan tentu saja menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Artinya ya kita menunggu. Kami cukup sabar menunggu karena memang proses untuk pembuatan Perpres kan tidak mudah. Jadi kita tunggu bagaimana nanti baiknya. Potensinya berapa sih Pak? Potensi? Kalau dari PNS seluruh Indonesia, kami perkirakan dengan BUMN itu sampai 50 triliun. Oh, banyak ya. Itu nanti gandeng Bank Syariah ya, Pak? Bagaimana? Nanti itu menggandeng Bank Syariah juga bukan untuk dana kelolaan ini? Bisa seluruh bank lah. Dari artinya kemarin kami memang bekerjasama dengan BSI, tetapi bank-bank yang lain juga saat sekarang ini cukup banyak yang meminta kerjasama dengan kami. Artinya kita akan mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada. Oke, Pak Nur, mungkin boleh dibocorkan sedikit isi draftnya secara detail. Sebenarnya nanti yang dipotong itu langsung disamaratakan semua PNS, ASN jadi wajib zakat, atau nanti dikelompokkan lagi nih? Yang wajib zakat itu kan mereka yang memang penghasilannya mencapai satu nisab. Satu nisab itu kami hitung 85 gram emas. Sehingga itu hitungannya lebih 75 juta lah per tahun atau 85 juta per bulan kira-kira 7.500.000. Oke, berarti nanti pendataan lagi dari masing-masing kementerian lembaga ya Pak? Ya betul, jadi tidak semua yang PNS, pegawai BUMN itu kemudian dipotong zakatnya tidak, tetapi mereka yang sudah sampai satu nisab minimal 85 gram emas itu. Yang selebihnya nanti juga disesuaikan dengan jumlah yang mereka peroleh. Oke, Pak Nur. Dari situ kan kita lihat bahwa kalau 7.500.000 zakatnya ya kurang lebih 200.000 kan kira-kira begitu.
Oke, nah ini Pak Nur, lagi-lagi saya mau tahu isi draftnya. Nih masyarakat, terutama PNS juga mau tahu nih. Sebenarnya nanti untuk pemotongan ini, apakah memang harus ke Basnas atau boleh ke amil zakat resmi lainnya? Yang kami minta ke Basnas, Oh, kenapa karena Pak? kami menganggap bahwa kami mencoba untuk melakukan modernisasi pengelolaan zakat dan sekaligus Basnas ini kan sebagai pengelola zakat nasional. Ya. Artinya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan zakat itu Basnas. Adapun nanti kami bisa bekerjasama dengan LAS, bisa bekerjasama dengan organisasi pengumpul zakat yang lain. Oke. Termasuk juga kami bisa bekerjasama dengan ormas-ormas yang ada. Karena kami juga akan menyalurkan hasil dari pengumpulan itu untuk dikerjasamakan dengan semua kekuatan ormas yang ada di Indonesia, termasuk juga las-las yang ada. Artinya bahwa apa yang kami peroleh tentu tidak hanya untuk Basnas sendiri, tapi Basnas kan untuk Indonesia, Basnas kan Oke. untuk masyarakat. Harapannya nanti untuk zakat yang terkumpul, kita akan salurkan kemana paling banyak, Pak Nur? Kalau sesuai dengan undang-undang, fuqara masakin. Tapi kita juga tahu bahwa saat sekarang ini cukup banyak bencana sehingga kita salurkan juga untuk bencana seperti kemarin bencana yang terjadi di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Barat, di Kalimantan, di Sulawesi Tengah, kemudian di NTT. Kita juga menyalurkan. Artinya kita salurkan pada saat-saat dibutuhkan, kemudian untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, ini juga kami mempunyai beberapa skema yang cukup banyak yang sekarang ini kami sudah mencoba untuk membuat satu pilot proyek di beberapa tempat. Apakah itu Basnas Micro Finance Desa, kemudian ZMAT, kemudian Basnas MAT untuk grosir dan eceran seperti yang di Indragiri Hilir, yang kemudian membina perahu-perahu kecil yang sejumlah kurang lebih 100 perahu dan perahu-perahu besar. Dan itulah yang kami lakukan, artinya bahwa memang kami diberi tugas untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur atas penjelasannya. Kita tunggu nanti kepresnya bagaimana isinya. Apapun itu tujuannya adalah yang kalau kemarin Presiden mengatakan membantu mengentaskan kemiskinan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Pak Nur. Terima kasih sekali atas dukungannya dan kami mohon dukungannya kepada semua kekuatan yang ada. Baik, terima kasih Pak Nur. Sampai ketemu lagi.